Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajuri Belanda. Saya akan mempresentasikan pengertian latar belakang teori-teori dan kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. Pengertian hukum perdata Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang negara dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri-ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa serta mengikat anggotanya dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Hukum perdata, hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang satu dengan orang lain, kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Dalam terminologi Islam, istilah perdata ini sepadan dengan pengertian muamalah. Kemudian frasa hukum perdata disandarkan kepada Islam, jadi dapat dipahami menurut hemat penulis bahwa hukum perdata Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata muamalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam di Indonesia. Ruang lingkup hukum perdata Islam ada 3. Yang pertama, aturan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan disebut kaidah ibadah. Yang kedua, aturan yang mengatur antara sesama anggota masyarakat disebut kaidah muamalah. Yang ketiga, aturan yang mengatur manusia dengan lingkungan hidupnya disebut kaidah hukum Islam atau sunnatullah. Latar belakang teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia ada 3, yakni teori resepsi inkompleks, yang kedua teori resepsi, yang ketiga teori resepsi exit atau resepsi konterial. Teori resepsi inkompleks, teori adalah memberlakukannya hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam karena mereka telah memeluk Islam. Yang kedua, teori resepsi, masuknya pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia membawa perubahan dalam pelaksanaan hukum Islam, meskipun secara formal hukum Islam tetap diberlakukan. Hal ini didasarkan oleh adanya kecurigaan dari sebagian pejabat Belanda. Teori resepsi mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Yang ketiga, teori resepsi exit atau resepsi konterial. Teori ini mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika selama teori resepsi berlaku, sebaliknya yaitu hukum Islam dapat dilaksanakan apabila diterima hukum adat. Maka sekarang hukum adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan. Hukum perdata Islam dan kekuatan hukum di Indonesia. Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya dianalisis secara ketatanegaraan di Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa asasnya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga munculnya komplikasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus, peradilan agama di Indonesia. Hal ini merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di Indonesia Republik
di negara Republik Indonesia adalah Pancasila dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia yaitu ada 5. Yang pertama syariah, fiqh, fatwa ulama, hakim, keputusan pengadilan dan perundang-undangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.